Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri Taufik dengan NIM 1401184147 dari kelas MB4213. Saya di sini mengambil judul pengaruh pandemi COVID-19 terhadap keputusan pembelian konsumen e-commerce Shopee di Kota Bandung. Berikut gambaran umum perusahaan yang saya ambil yaitu Shopee. Shopee merupakan situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan Sea Group yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Untuk pertama kalinya Shopee diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Dan sejak itu mereka melakukan ekspansi secara masif ke berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Untuk pertama kalinya di tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di Brazil, menjadikan Brazil negara pertama di Amerika Selatan yang dikunjungi oleh Shopee. Yang mayoritas biasanya Shopee berada di negara Asia. Berikut latar belakangnya. Wabah COVID-19 memberikan dampak yang signifikan dan memberikan perubahan besar pada daya beli masyarakat. Yang kedua, berbeda cerita dengan pasar e-commerce, salah satu yaitu Shopee. Pandemi membuat orang-orang beralih dalam memenuhi kebutuhannya, baik premier maupun tersier, dan membuat pola gaya berbelanja yang berbeda dari sebelumnya. Dan yang ketiga, di saat pandemi ini kita bisa melihat nanti orang-orang melakukan keputusan pembelian secara bijak. Dikarenakan prioritas utama dalam pembelian secara online rata-rata merupakan pembelian kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui e-commerce Shopee? Yang kedua, apakah kenaikan transaksi di Shopee saat pandemi merupakan pembelian produk kebutuhan utama? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap keputusan pembelian secara online di Shopee. Teori penelitiannya ada dua. Yang pertama, keputusan pembelian menurut Philip Kotler dan Kevin Lankeller. Keputusan pembelian merupakan proses integrasi yang digunakan untuk mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu di antaranya. Sedangkan untuk e-commerce, menurut Munawar, merupakan suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Berikut kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Untuk kerangka pemikirannya seperti yang digambar sebelah kanan, hipotesis penelitiannya H1-nya yaitu untuk diduga kebutuhan pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian online di e-commerce Shopee pada masa COVID-19. H2-nya diduga gaya hidup berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian online di e-commerce Shopee pada masa COVID-19. H3-nya diduga kemudahan berbelanja online pada masa COVID-19 merupakan pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian online di e-commerce Shopee pada masa COVID-19. Untuk keempatnya, diduga kualitas informasi yang tersedia secara online berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian online di e-commerce Shopee. Dan yang terakhir, H5, diduga kebutuhan gaya hidup, kemudahan, dan kualitas informasi secara bersama-sama mempengaruhi positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian online di e-commerce Shopee pada masa COVID-19. Berikut metode penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda. Pengumpulan data berupa kuesioner. Skala pengukuran untuk setiap variabel skala ordinal, dan untuk skala instrumen adalah skala Likert. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kehandalan angket dalam mengukur variabel. Penelitian ini menggunakan uji konstruk validitas sesuai SPSS versi 19. Untuk uji reliability dalam penelitian ini menggunakan Cronbridge Alpha. Berikut presentasi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.